Allah, Allah, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Maka
Jika engkau Nabi Muhammad SAW mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Dan jika engkau Nabi Muhammad SAW khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, guru kita bersama-sama Syekh Muhammad Hasan Ishaq rahimahullah, seluruh santri yang hadir pada kajian malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat An-Anfal ayat 50 sampai 59 dan Ar-Ra'du ayat 11. Di sini Allah mengingatkan kita bersama-sama dengan menyikapi firman Allah yang telah dibacakan Ohan tadi, bahwa kaum-kaum terdahulu memiliki hati yang kaku, hati yang keras, sulit menerima kebenaran. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka penuh prasangka dan kedengkian. Padahal Allah telah menurunkan rahmat kepada mereka, artinya hidayah. Nah, di sini disampaikan oleh Allah di ayat 11 ini ada hidayah. Malaikat Allah itu hidayah. Tapi mereka tidak mau mengambil daripada itu untuk merubah diri mereka. Ya. Di ayat 11 sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia dan malaikat-malaikat yang menyertainya serta bergiliran dari depan dan belakang yang menjaganya atas perintah Allah. Itu hidayah. Ini disampaikan sini manusia secara umum sudah Allah berikan hidayah. Nah, tapi manusia tersebut mengambil hidayah itu atau tidak? Maka disampaikan di sini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ya, hidayah tidak diambil, tidak mengambil hidayah untuk menjalankan perintah Allah. Hidayah untuk bisa memahami perintah Allah tidak diambil, sehingga tidak berubah, tetap kaku. Ya, umat terdahulu kita tahu, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh yang ingkar kepada Allah. Padahal Allah berikan nikmat yang besar kepada mereka. Ya,
Allah berikan keadaan terbaik bagi mereka. Ya, memberikan kebaikan yang besar kepada mereka. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddadah wa ma lahum min dunihi miwal. Ya, kemudian apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kedengkian, prasangka buruk ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menyulitkan hidayah masuk ke dalam hati dan akal daripada manusia, sehingga jiwanya pekat, ya, jiwanya hitam, ya, tidak mau menerima kebenaran. Al-Hujurat ayat 12 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sungguhnya berbagai prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini kebiasaan. Ini kebiasaan kita, ya, di masyarakat kita secara sosial, suka membicarakan orang lain, suka mengintip kesenangan orang lain, lupa menilai, mengkaji diri kita sendiri. Hal yang seperti ini bisa menggelapkan hati, merusak akal pikiran, merusak hatinya, ya, menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sampai diginikan, tidakkah jijik, ya, kita memakan daripada daging saudara kita sendiri, ya. Jadi membicarakan orang lain itu, ya, kedengkian itu seperti mencabik-cabik dan memakan daging saudara kita sendiri. Gimana nggak tertutup hati dan akal pikiran kita, ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah sungguh sangat penerima taubat. Ya. Ini masalah kita, masalah bersama. Orang terdahulu sampai kaku hatinya, sulit menerima kebenaran. Kenapa? Karena prasangka buruk dengan Nabi dan Rasul mereka. Tidak percaya, tidak yakin kalau Nabi dan Rasul mereka membawa kebenaran, ya, membawa petunjuk bagi mereka menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di surat Nuh ayat 1 sampai ayat 13, ya. Perhatikan, Al-Fakir bacakan supaya kita mendapatkan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayyatiyakum adabun adim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang azab yang pedih kepadanya. Kami sering, Al-Fakir juga sering menyampaikan kepada kalian, ya, peringatan demi peringatan untuk menjaga diri kita supaya apa? Supaya tidak melampaui batas. Tahu nggak melampaui batas? Sesuatu yang dilarang oleh Allah sengaja kita lakukan dengan sadar, itu melampaui batas, ya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Jika kita terbiasa untuk sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina, yang mendengarkan tapi tidak mau mengikuti. Kebiasaannya mendengarkan, tidak mau mengikuti, malas melaksanakan perintah Allah, berat untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi pernah sampaikan, setiap kita istiqomah akan rahmat turun, ya, masuk ke dalam hati dan akal pikiran kita. Itu yang membimbing kita menuju Allah. Rahmat ini tadi bukan karena hebatnya kita, bukan, karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ketaatan untuk melaksanakan itu semua. Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Niscaya Dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkanmu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Ya, orang berbuat kebajikan dan amal soleh, Allah akan berikan rahmat yang besar, Allah akan berikan keberkahan yang banyak.
Ya, memanjangkan umur nanti ini menjauhkan daripada penyakit. Ya, dipanjangkan umur dengan keberkahan. Ya. Inna ajalallahu idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Ya. Niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkanmu, panjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahuinya. Ya. Kemudian qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dia berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Ya, istiqomah kita ini setiap hari. Ya, tadabbur Al-Qur'an, berusaha memahami perintah Allah di Al-Qur'an. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, jangan sampai ada keingkaran daripada kita seperti umat Nabi Nuh, setiap hari disampaikan kebenaran tapi tetap ingkar sehingga Allah perintahkan buat bahtera, mengumpulkan sepasang demi sepasang dan membiarkan lain tenggelam. Ini kenapa? Karena ingkar, mendengar tahu kebenaran tapi mengingkarinya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, melainkan mereka makin lari dari kebenaran. Nah ini, ya, mendengarkan sami'na tapi wa asaina. Ya, mendengarkan tapi tidak mau melaksanakan, ingkar daripada perintah Allah. Wa inni kullama da'autuhum liyaghfira lakum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Mereka pun tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Ya, ini disampaikan. Kenapa perlu diceritakan? Allah merintahkan kita al-fakir dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah untuk menceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Untuk apa? Diambil ibrah. Ya, pemahaman, supaya apa? Kita tidak mengikuti seperti apa mereka lakukan. Ya. Tumma inni da'autuhum jihara. Kemudian sungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan. Tumma inni a'lantu lahum wa asyrartu lahum israra. Lalu aku menyuruh mereka secara terbuka dan diam-diam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Al-Fakir juga selalu ingatkan kepada kita semua, wahai pemirsa, seluruh santri yang ada di sini, saya selalu ingatkan, sandingkan imanmu dengan taubat kepada Allah. Beriman dan beramal soleh tanpa taubat ini akan membawa pada kekufuran. Akan membawa pada apa? Akan membawa pada kesombongan. Ya. Sedikit dari kesombongan kita bersihkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah sedikit saja supaya tidak jadi akumulasi, jadi banyak menempel titik hitam yang banyak di hati kita sehingga menghalangi rahmat Allah masuk. Karena rahmat tidak mau bersanding dengan kesesatan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, kamu mohonkan ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hujan yang lebat zahiran batinan. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Secara rahmat turun hujan, air yang menetes ke bumi, ya, menyiangi tanah dan tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh berkembang. Ya, secara batin Allah turunkan rahmat ke hati hamba, menyiangi hatinya sehingga tumbuh subur. Ya, rahmat dalam hati hamba sehingga hamba itu tertata kehidupannya. Hamba itu jadi hamba yang saleh, hamba yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Memperbanyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ya, kalau kita berbuat kebajikan, kan Afir pernah sampaikan kepada kita semua, maka Allah akan tata kehidupan kita, Allah akan atur semuanya, Allah akan jaga anak keturunan kita, Allah akan jaga harta kita, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, banyak hal yang aku dimuliakan Allah. Ya, manakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ya, umat Nuh diberikan pemahaman oleh Allah
seperti itu tetap ingkar kepada Allah. Tidak ada perubahan, kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di An-Nisa ayat 18 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini Allah menyampaikan berkaitan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Wahai aku dimuliakan Allah, taubat kepada Allah itu bukan taubat saat akan meninggal, sudah nafas ada di tenggorokan, bukan. Itu taubatnya Firaun. Taubat itu adalah taubat sebelum, ya, sebelum ajal menjemput, sebelum nyawa pada tenggorokan. Makanya man taba wa amila amalan salihan, bertobat setiap hari, beramal soleh setiap hari. Jangan sampai nanti terus, ya Allah, kembalikan aku ke dunia kembali, aku akan bertobat kepadamu, akan berbuat kebajikan. Ya, sudah tidak ada seperti itu, ya. Kalau udah meninggal dalam kekufuran, berarti Allah akan sediakan azab bagi mereka, orang yang meninggal dalam kekufuran. Ya, nggak bisa tobat di tenggorokan, nggak akan Allah terima. Dan kemudian di An-Nisa 32, ya. Kenapa seperti itu terjadi? Kenapa? Karena hatinya penuh kedengkian, gitu loh, ya. Orang-orang yang sulit menerima yang sulit bertobat kepada Allah, sehingga tidak datang ampunan Allah karena hatinya penuh kedengkian. Tidak mau lihat orang senang lihat orang susah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'din. Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Ini terbiasa. Hal yang seperti ini kalau dikembangkan terus, dipelihara terus, akan jadi suatu keburukan yang berat. Jadi titik hitam yang banyak, sehingga menyulitkan hidayah masuk, menyulitkan orang itu bertobat kepada Allah, dan bahayanya akan menjemput mereka dalam su'ul khatimah, kematian yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Rijalin nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabna. Allah sudah punya ukuran. Kalau laki-laki itu diberikan kekuatan sekian, mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kalau wanita diberikan kemampuan sekian, memang tugasnya untuk menghiasi, ya, menghiasi rumah tangga, menghiasi kehidupan, bagaimana. Itu kerjaan wanita, memang perhiasan, ya. Paham, ya? Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kita membutuhkan sesuatu, ini penting, ya. Kita membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Allah untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Jangan dengki kepada orang lain, karena dengki ini menghalangi rahmat Allah, ya. Jauhi kedengkian. Kemudian di Al-Maidah 39 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sungguhnya Allah menerima taubatnya. Ingat, ya. Ini kenapa Fakih perlu sampaikan tentang taubat ini. Orang-orang terdahulu yang paling enggan sekali mohon ampun, nggak mau, karena merasa Allah telah melebihkan mereka. Kalau Allah melebihkan mereka, berarti Allah cinta pada mereka. Itu anggapan mereka. Kalau cinta, dibiarkan saja melakukan maksiat itu. Menurut mereka seperti itu. Padahal tidak seperti itu maksud Allah. Allah lebihkan itu untuk bersyukur kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di Al-Haqqah ayat 40 sampai 52, ya. Apa kita bacakan, mohon diperhatikan, akan banyak membuka hikmah bagi kita, pemahaman kita. Bacaan Al-Quran yang masuk ke hati kalian akan memperbaiki pola dan kehidupan kalian. A'udzubillahi innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya ya Al-Quran ini benar-benar wahyu yang diturunkan Rasul kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Ya Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
Orang terdahulu ya, kenapa kaku hatinya, berat kehidupannya karena nganggap firman Allah itu apa? Kata-kata pujangga. Bukan ajakan untuk menuju kepada Allah, bukan kebaikan, tapi kata-kata pujangga. Ini yang membuat Allah murka kepada mereka. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Itu bukan pula perkataan tukang tenung atau tukang sihir, sedikit sekali mengambil pelajaran darinya. Orang terdahulu, ini apa ini Al-Quran ini? Ngapain ya belajar ini? Dulu orang tua saya tidak pernah ngajarin saya seperti ini. Orang tua saya tidak pernah memberikan pemahaman saya tentang ini. Ini mengada-ada hal baru. Memang kata-katanya bagus, tapi ini menyihir kita supaya kita tersihir dan mengikutinya. Itu prasangka buruk tadi itu yang membuat mereka semakin tersesat. Tanzilum mir rabbil alamin. Maka itu dengan dari Tuhan semesta alam. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Sekiranya dia Muhammad SAW mengada-adakan sebagian saja perkataan atas nama kami, wala akhadna minhu bil yamin. Misalnya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Begitu tegas Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir sendiri menyampaikan firman Allah kepada kalian, Al-Fakir berusaha menjalankannya dengan benar. Berusaha menjalankan perintah Allah dengan benar. Sehingga apa? Ada hikmah yang Fakir rasakan, sehingga saat hikmah itu ada, Al-Fakir bisa berbagi kepada kalian. Nah, ini penting. Bukan membaca Quran, tidak melaksanakan perintah Allah di Al-Quran, dan menyampaikan kepada kalian, maka akan tertolak dalam hati kalian. Karena kalau kita melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, maka kita akan berubah atas rahmat Allah tadi. Perubahan itu bisa merubah orang lain. Kalau kita baca Quran, kita tahu solusi dalam Al-Quran, kita tidak melaksanakannya, maka saat kita menyampaikan sesuatu pada hamba, pada orang lain, pada orang beriman, akan tertolak, mentah, tidak enak, tidak masuk di dalam hati mereka. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari perilaku memotong urat nadi tadi. Wa innahu latadhkiratu lil muttaqin. Sungguhnya ia Quran benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok tadabbur ini setiap hari kita lakukan? Ya, karena ini adalah nurun mubinan, cahaya yang terang, cahaya yang jelas bagi semua hamba sehingga mudah mengikutinya. Ya. Quran ini cahaya yang terang bagi semua hamba sehingga semua hamba itu mudah mengikutinya. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Sungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada para pendusta. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Sungguhnya pendustaan terhadap Al-Quran benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Wa innahu la haqqul yaqin. Sungguhnya Al-Quran ini adalah kebenaran yang meyakinkan. Ya, hikmah. Coba bedanya kalian istiqomah di sini, kemudian tidak istiqomah kembali. Lain dengan istiqomah yang terus, ya, secara simultan duduk memahami Al-Quran dan melaksanakannya. Pasti banyak perubahan dalam kehidupan kalian. Banyak perubahan dalam diri kalian, banyak perubahan dalam jiwa kalian, banyak ketenangan, turun rahmat Allah yang besar kepada kita dalam setiap lingkup kehidupan kita. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Kemudian di Fussilat 14, 15, 16, 17, 18 ya, Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'atuhumur rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya. Mereka mengatakan, kalau Tuhan kami menghendaki tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Sungguhnya kami ingkar pada kerasulanmu. Ya, orang terdahulu itu tidak mau ya disampaikan seperti ini. Minta seperti apa? Malaikat datang kepada mereka atau Allah juga datang kepada mereka. Ya. Ya, bukan berarti tidak bisa mengenai kitab.
itu penyakit itu bisa menghinggap pada siapa saja. Tidak yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah. Tidak yakin kalau penyampaian seperti ini adalah nikmat dari Allah kepada hamba. Ini nikmat ini. Ini kenikmatan dari Allah kepada hamba. Ya, kalian kalau mau duduk seperti ini, mendengarkan Quran, berarti ini nikmat dari Allah. Allah turunkan rahmat kepada kalian. Kalian mau menerimanya. Tidak seperti kaum terdahulu yang kaku, yang susah menerima kebenaran. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka berkata, siapakah yang lebih dekat kekuatannya daripada kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka? Ya. Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwah. Allah yang menciptakan lebih kuat. Ya, sekarang kondisi kita perhatikan, kita punya ilmu yang bagus, ilmu yang tinggi, mampu menjelaskan firman Allah, mampu berbuat apapun, mampu menciptakan sesuatu. Mungkin kita ini ya menciptakan sesuatu di dalam kehidupan kita itu. Mungkin orang lain tidak bisa, kita bisa. Itu ahli yang buat komputer, ahli membuat sepeda motor, ahli membuat mobil gini. Ya, kadang-kadang bisa lupa kepada Allah. Padahal Allah yang menciptakan, dia yang bisa menciptakan itu tadi. Ya, diperhatikan tuh. Tidak kita berpikir bahwa ada yang lebih kuat daripada kita. Allah yang bisa menciptakan kita dengan sempurna. Ya, saraf yang sekian juta dalam tubuh kita ini. Ya, tertata rapi, terstruktur dengan rapi. Ya, sehingga tidak terjadi salah paham antara tangan kanan dan tangan kiri. Itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita bersyukur kepada Allah? Yang itu saja kita mikir nikmat nanti bagaimana, kondisi keuangan saya susah, kondisi istri saya begini, suami saya begini, keluarga saya begini. Nggak kita pikir berapa urat dalam tubuh kita yang berjalan normal. Sekian juta urat berjalan dengan normal, ya, sehingga kita tidak salah paham antara tangan kiri dan tangan kanan, tidak salah paham antara kaki kiri dan kaki kanan, tidak salah paham antara mata kiri dan mata kanan. Karena Allah atur sedemikian rupa, ya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Ya. Mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Orang terdahulu hobinya mengingkari kebesaran Allah. Tanda kelihatan tidak mau menerimanya. Tanda ada tidak mau mengakuinya. Itu orang terdahulu. Ya, kita sih duduk dibacakan firman ini supaya kita tidak meniru atau seperti mereka. Fa arsalna 'alaihim rihan sarsarum fi ayyamin nahisatin linudiqahum adabal hizyi fil hayatid dunya wal adabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Maka kami mengembuskan angin yang sangat dingin dan bergemuruh kepada mereka selama beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sungguh azab akhirat lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Ya, kalau kaum terdahulu Allah hancurkan langsung. Ya, kaum Nabi Nuh Allah turunkan hujan dari langit dan air keluar dari tanah sehingga terjadi banjir bandang. Ya, kaum Nabi Soleh juga seperti itu. Ya, kaum Nabi Lut juga seperti itu. Diazab Allah dengan azab di dunia. Nah, kita kenapa ada penangguhan kita? Umatnya Nabi Muhammad SAW diminta supaya apa? Mudah atau selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu diberikan banyak sekali rukhsah oleh Allah. Ya, maka bersyukurlah kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa amma Thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Tadi kan disampaikan Allah turunkan malaikat kepada setiap manusia di depan, belakang, kiri, kanan. Itu adalah petunjuk, itu adalah hidayah, itu adalah rahmat dari Allah. Cuma sedikit orang yang mau mengambil pelajaran, sedikit yang mau mengambil ibrah, sedikit yang mau menerima hidayah. Ya,
Itu tadi firman Allah yang kita bacakan pertama tadi, Anfal ya, ayat 50 ya. Allah turunkan rahmat pada semua manusia. Tapi manusia ini tidak mau memilih mana yang benar dan selalu mengikuti yang tersesat. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ini janji Allah. Ya, kita tidak mengingkari perjanjian dengan Allah, selalu taat kepada Allah, sami'na wa ata'na kepada gurumu, sami'na wa ata'na kepada Quran, kepada Rasulullah, maka Allah akan tata kehidupanmu, Allah akan jaga kita. Ya, jaga orang beriman. Ya, menjaga orang beriman supaya tetap dalam keimanannya dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anak dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dalam ketakwaan dan ketaatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami Allah, dan kebaikan kepada kami Allah, kebaikan ketaatan, kebaikan lurus ya Allah dalam kehidupan ya Allah, kebaikan dalam memberikan pemahaman ya Allah kepada saudara-saudara kami ya Allah, saling memberitahu, saling memberikan pemahaman ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada gangguan setan terkutuk ya Allah. Kami apa kami lemah ya Allah, kami selalu punya harapan yang terbaik bagi keluarga kami ya Allah, orang tua kami, istri kami, anak keturunan kami, sampai nanti Engkau bangkitkan ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada perilaku maksiat, mungkarat, sayiat, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bermohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.